Hai kalian para Taurus dimanapun kalian berada, apa kabar? Semoga baik-baik saja ya. Semoga masih semangat dalam menghadapi kehidupan, selalu sehat, selalu berbahagia, selalu dalam lindungan Tuhan tentunya. Terima kasih ya sudah hadir di channel Lucia Sutrisno Light Angel Tarot yang bukain tarot untuk kalian. Dan para Taurus, ini adalah bacaan untuk kalian di bidang karir, keuangan, dan bisnis. Tentang karir, keuangan, dan bisnis ya. Oke, ini yang pertama. Two of Wands-nya terbalik, the High Priestess-nya terbalik juga. What happened? Five of Wands yang tidak terbalik, kejawab dong. The Hermit-nya terbalik. Aduh. The Devil-nya tidak terbalik. The Death-nya tidak terbalik. Dan the Hierophant. Well, my dear Taurus, ini ayah naon? What happened ayah naon dengan karir, keuangan, dan bisnisnya kalian ini? Two of Wands-nya di sini terbalik. Jadi beberapa dari kalian menyadari atau mungkin mempertanyakan apakah yang kalian lakukan selama ini udah benar dalam hal karir, keuangan, dan bisnis. Jangan-jangan memang tidak membawa kalian pada sesuatu yang menjadi ujungnya atau menjadi cita-citanya atau menjadi fokusnya gitu. Tapi malah sebaliknya, ada kemunduran di situ. Jadi ada pertanyaan seperti itu mungkin di beberapa Taurus, karena ini general reading, jadi hanya yang resonate aja ya, yang nyambung ya. Kalau yang nggak resonate ya wis, memang ini secara general gitu. Kemudian kaliannya juga berpikir bahwa ini nih mau dibawa kemana sih karir, keuangan, dan bisnisnya Taurus gitu. Karena memang beberapa hal terjadi di luar ekspektasinya Taurus, dan kemudian membuat Taurus selalu bertanya-tanya apa sih yang sebenarnya terjadi di kehidupan kalian gitu. Kartu tambahannya adalah Ace of Wands. Jadi memang si Taurusnya tuh harus kembali lagi ke hal yang bersifat duniawi ya. Karir, keuangan, dan bisnis itu ya saya anggap itu bagian dari duniawi ya, karena yang dikejar tentu saja materi ya, namanya keuangan ya kan. Tapi kalau Ace of Wands di sini ada hal yang jauh lebih penting dari itu gitu, Taurus. Jadi kembalilah mengatur spiritualitas kalian, karena itu sangat penting. Jadi nggak bisa mengejar duniawi aja. Spiritual justru yang lebih penting didulukan saat ini. Pada saat kalian juga berpikir di posisi yang mungkin tidak terlalu menyenangkan untuk dilalui, karena saya melihat ada beberapa konflik di sini. Tanpa kalian duga itu terjadi, tanpa kalian undang itu datang, seperti itu ya. Dan choices, the Lovers. Ada pilihan yang memang berhubungan dengan karir, keuangan, dan bisnisnya Taurus adalah pilihan mengutamakan materi dulu atau mengutamakan spiritual itu sendiri dulu. Apa tuh maksudnya Mbak Lucy? Saya udah sembahyang melulu, saya udah ke gereja melulu, saya udah ke masjid melulu, saya udah sholat mulu, saya udah ke pura melulu. It's not that. Bukan itu. Ini ada kepentingan untuk menjalin hubungan kalian yang sedekat mungkin dengan Sang Pencipta, menjalin hubungan yang sedekat mungkin dengan semesta. Karena sebagai pemilik elemen tanah ya, Taurus, seperti juga Virgo, saya Virgo, dan Capricorn, itu memang harusnya ke spiritualitas yang lebih ditekanin. Karena Earth sign itu Mother Nature ya, jadi emang harus ke Mother Nature dulu, baru materinya itu akan balance. Sebenarnya kayak gitu.
Mother Nature memang bicaranya tentang materi terus sih, tapi itu juga nggak bisa berdiri sendiri kalau spiritualitasnya nggak kuat. Sebenarnya kayak gitu sih, Taurus. Oke. Itu harus saya omongin karena lihat di sini ini adalah High Priestess-nya terbalik. Jadi spiritualitasnya memang eh, lebih, bukan lebih, berkurang dibandingin material things-nya gitu. Harusnya kan balance ya, harusnya kan balance. Kalau ada yang protes, "Mbak, enggak kok, saya spiritual, saya tinggi, bla 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 bla." Ya bagus. Dan kalau memang itu yang terjadi, berarti nggak ada persoalan, nggak ada masalah, dan nggak ada konflik. Dan mungkin kalau kalian baik-baik aja nggak akan lihat bacaan ini. Biasanya yang lihat tarot tuh ya karena ada yang memang suka ngelihatnya gitu kan, jadi suka dengan video-video yang saya buat, atau memang memerlukan jawaban kan gitu. King of Pentacles ya, understanding, mengerti bahwa sebenarnya keuangan kalian sih sebenarnya oke-oke aja, tapi mungkin kalian sendiri yang merasa agak ada yang kurang di situ, ada yang dipertanyakan di situ. Ya itu karena ketidakseimbangan antara spiritualitas dengan materialistiknya gitu. Jadi itu yang harus diseimbangkan untuk saat ini ya. Terus ada apa lagi, coba saya lihat ada pesan apa lagi. Potensial Seven of Pentacles, bahkan sebenarnya punya kalian para Taurus tuh diberkahi banyak potensi, menggali potensi kalian untuk karir, keuangan, dan bisnis kalian yang mungkin sekarang sedang dipertanyakan. Kenapa saya bisa bilang kayak gitu? Ini ada Five of Wands ya. Kalian tahu kalau di tarot angka 5 tuh jelek ya. Jadi ada konflik di sini. Ada konflik di bidang karir, keuangan, dan bisnis ya, entah konfliknya internal, eksternal, berhubungan dengan kelompok atau berhubungan dengan individu. Yang jelas ada konflik, atau berhubungan dengan diri sendiri. Konflik dengan diri sendiri bisa kok. Oke, and yeah, you can take your power back. Kembalikan lagi kekuatan kalian ya, tapi terutama di spiritualitasnya dulu yang dikencengin ya. Then you can take your power back untuk memenangkannya. Apakah Taurus bisa memenangkan ini? Bisa. Memenangkan konflik ini? Bisa. Tapi tentu saja ada hal-hal yang harus kalian lakukan dulu, dan itu bukan tentang yang material, tapi lebih ke mendekatkan diri kepada Sang Pencipta, menjalin hubungan yang penting dengan Sang Pencipta, something like that ya, yang memang bukan yang kelihatan nyata gitu. Well, ya, look Page of Sword, di bawahnya tulisannya gosip. Iya, memang ada konflik, di sini ya, konflik yang memang tercipta karena keadaan, tercipta karena memang ya ada sesuatu hal yang salah mungkin ya. Saya nggak bilang kaliannya para Taurus yang salah, bukan, tapi ada peristiwa di mana ya akhirnya menciptakan sebuah konflik gitu. Bahkan kalian yang mencari pencerahan ya, apakah konflik ini akan selesai dan akan melihat bagaimana hasilnya. The Hermit-nya terbalik, bahkan pencerahan itu tidak ada. Jadi untuk sebagian Taurus tuh kayak bingung gitu, kayak ya gimana nih, belum ada jawabannya nih, kayak gitu ya. Ya memang belum ada, tapi kan ada alasannya kenapa The Hermit-nya terbalik, kenapa pencerahannya tidak kalian dapatkan di permasalahan yang ini gitu, di karir, keuangan, dan bisnis. Nah balik lagi tuh, High Priestess yang terbalik, balik lagi karena kurangnya keseimbangan antara materialistik ya, materi things, dengan spiritual. Itu aja sih. Suruh balik lagi, jawabannya sama, balik lagi gitu ya. Look, Page of Pentacles, iya, abandonment. Urusan karir, keuangan, dan bisnisnya ini masih agak ada konfliknya di situ, masih agak sulit untuk dilewati memang, karena memang belum ada pencerahannya. Apakah nanti ada? Tentu saja. Kalau saya sih selalu yakin ada, karena tiap hari nggak pernah sama, tiap hari selalu berganti. Nggak ada tuh ya kita berada di posisi yang sama setiap hari, walaupun mungkin bangun tidurnya
selalu jam 4 misalnya, kayak saya tuh selalu jam 4 atau setengah 4, tapi tetap aja nggak sama, abis itunya nggak sama, pasti jalan ceritanya langsung berbeda gitu setelah itu gitu kan. Ada the devilnya juga di sini, ada temptation untuk sebagian dari Taurus, kayak aduh shortcut aja deh, udah lewatin aja deh, ini nggak mau deh kayak gini ya. Memang ada temptation itu, dan itu nggak salah sama sekali. Tapi ya kalau memang harus dijalani dulu yang ini, dijalani dulu apa yang sedang terjadi saat ini, mau gimana ya. Kan saya bilang semuanya akan berganti, tapi waktunya itu yang kita nggak tahu gitu sih. Ada the devil tapi juga ada the sun. Jadi memang masih ada kebahagiaan nanti, masih ada yes, masih ada ya nanti berakhir, masih ada oh ya nanti akan dapat pencerahan walaupun mungkin sekarang belum. Oh ya nanti ada jawabannya, oh ya nanti ada jalan keluarnya, ada, and you will be happy pada saat itu terjadi. Namun yang nonton ini nggak cuma satu, jadi waktunya beda-beda, tidak semua resonate, and then tergantung apa Mbak Lucy kalau ada yang nanya gitu, tergantung amal perbuatan, tergantung karma yang sedang dijalani, tergantung dengan jalan hidup. Oke? Ya kalau gitu cuma bisa pasrah, nggak gitu juga Taurus. Kita tuh masih dikasih otak, tubuh lengkap untuk berusaha semampu kita menjalaninya. Ya pasrah iya, tapi pasrahnya tuh lebih kepada kasihlah kekuatan, dimintakan kepada Sang Pencipta, seperti itulah ya, supaya bisa menjalani ini gitu. Karena nggak mungkin ditinggalin gitu aja, harus tetap dilalui. Dan ada kartu healing di sini, so sebagian dari Taurus memang harus healing dari sesuatu yang mengikat, healing dari sesuatu yang mungkin selama ini ngegrogotin kalian tanpa kalian sadari gitu. Ada yang harus diselesaikan juga, ada kartu the death, ada yang harus selesai, tapi ini di bacaan yang ini judulnya memang akan selesai ya. Apapun itu, semoga yang memang yang nggak enak itu yang selesai, sehingga kalian bisa kembali lagi menata hidup kalian gitu ya. Ten of Pentacles, bahkan yang ketika itu selesai kalian nggak sendiri, kalian masih akan dapat dukungan dari sekitar kalian, mungkin keluarga, mungkin kumpulan, mungkin teman, saudara, dan lain sebagainya. Tapi itu memang harus selesai, karena memang ketika hal itu selesai justru akan ada timbul sesuatu yang baru untuk menggantikannya. Dan kalau saya selalu yakin dan percaya apa yang digantikan itu bukan yang terburuk ya, tapi yang terbaik gitu. Yang udah apa yang harus kita tinggalkan ditinggalkan, dan itu akan diganti dengan sesuatu yang lebih baik gitu. Ada movement, iya ada kemajuan, benar, pasti ada kemajuan kan. Saya tadi bilang ya, optimisnya seperti itu ya. Ketika itu memang udah selesai tuntas, dan akan digantikan oleh sesuatu yang baru, didukung oleh sekitar, dan juga akan ada kemajuan gitu. Dan yang terakhir balik lagi the Hierophant ya, dengan semesta, dengan Sang Pencipta, dengan the highest one gitu ya. The highest one tuh ya menurut keyakinan masing-masing lah ya. Karena kan yang nonton ini nggak di satu kumpulan aja, pasti keyakinannya berbeda-beda, dan ya belief system kalian itu yang memang sekarang mesti dikuatin gitu. Sekali lagi, bukan tentang ritualnya, bukan tentang pergi ke rumah ibadahnya, bukan kayak gitu, tapi lebih dalam dari itu. Karena buat saya apapun agama dan kepercayaan kalian, it's good, it's all good. It's your choice, nothing wrong with that ya, nggak ada yang salah dengan itu. Cuma kalau itu cuma hanya ada di kartu identitas kalian doang, dan kalian tidak menjalaninya, ya itu dia yang bikin masalah. Memang akhir-akhir ini dunia penuh dengan kesulitan, penuh dengan ya carut marut ya. Ya kita sebagai manusia yang ada di universe ini cuma bisa apa? Datanglah kepadanya dan meminta bantuan, cuma itu. Apakah saya sebagai pembaca tarot punya kesulitan? Tentu saja. You never know
kesulitan orang lain, walaupun mungkin kalian melihatnya di sosial media, misalnya teman kalian, wih kayak ini happy bener nih hidupnya, saya jadi cemburu, padahal mungkin itu hanya cerita yang ingin dibagikan, tapi sebenarnya tidak. Jadi intinya kita semua, apapun zodiaknya, memang berada di situasi yang mungkin tidak enak. Yang kalian tunggu bahkan juga tidak datang, belum datang, karena memang belum bisa datang ya. Kalau itu merupakan pencerahan, kalau itu merupakan jawaban yang kalian tunggu, memang belum bisa datang di bacaan kali ini ya. Tapi saya yakin nanti ada yang menggantikan hal yang tidak datang itu, dan itu jauh lebih baik gitu. Jadi yang memang nggak datang, ya udah tinggalin aja. Yang memang nggak buat kalian tuh nggak akan buat kalian sampai kapanpun. Tapi yang memang ditakdirkan untuk kalian akan datang tentu saja. Nine of Pentacles, ada gratitude ya, tetap aja ujung-ujungnya akan ada kebaikan di bidang karir, keuangan, dan bisnisnya si Taurus, asal Taurus mau menjalaninya ini dengan lebih legowo ya. Dengan ada yang healing tadi ya, ada juga yang harus kembali lagi mendekatkan diri dengan Sang Pencipta, spiritualitasnya yang dikencengin gitu. Oke Taurus, pertanyakan satu hal, saya akan jawab dengan yes or no soal karir, keuangan, dan bisnis. Tentu saja jawabannya sih masih no. Seven of Wands, jawabannya masih no. Dan pesan dari Angels Guide Oracle Card, compassion, your compassion. Memang energi-energi yang di sekitar kita tidak semua baik, tapi kalian tentu saja bisa memilih yang terbaik sesuai dengan apa yang kalian yakini selama ini, dan menurut kalian memang itu yang terbaik, karena orang per orang tentu saja beda. Jadi pesannya benar-benar apa yang kalian lakukan itu harus dengan hati yang tulus, ketulusan, dan juga bisa menarik energi baik, energi positif di sekitar kita gitu ya. Oke, so my dear Taurus, sekian bacaannya. Semoga ada yang bisa diambil dari bacaan tadi. Tetap semangat, tetap berbahagia, selalu dalam lindungan Tuhan tentunya. Salam light angel in love and bye bye.